Nah, yang E juga sama aja, dia juga sedikit menjebak karena cuma beda tipis doang sama yang kalimat aslinya. Hey guys, welcome back to another video. Dimana di video kali ini aku mau mulai bikin tentang video pembahasan soal UTBK yang TPS-nya. Nah, seperti yang kalian tahu di video-video sebelumnya aku udah bahas tentang tips-tips ngerjain soal TPS UTBK tapi secara menyeluruh. Jadi di sini aku mau coba bikin yang lebih berfokus kepada salah satu subtesnya aja. Nah, subtes yang pertama yang aku bahas di video kali ini adalah penalaran umum. Nah, kenapa sih aku bahas penalaran umum dulu? Karena emang aku akuin penalaran umum ini memang tergolong susah dibanding keempat subtes lainnya. Dan kadang itu satu nomor bisa pilihan gandeng itu berupa kalimat-kalimat yang sangat panjang. Jadi memang aku akuin ini lebih rumit dibanding subtes-subtes lainnya. Dan butuh banget ketelitian dan juga keniatan untuk membacanya. Dan di video-video sebelumnya juga ada beberapa orang yang komen di video aku kalau mereka itu masih kebingungan dan masih kesusahan dalam mencari jawaban ketika diberi soal penalaran umum. Jadi di sini aku mau sharing ke kalian kalau misalnya penalaran umum dan soal-soal bacaan lainnya itu memang kadang susah ya buat nemuin jawaban benernya. Kadang kita udah yakin banget jawaban benernya itu, tapi taunya di kunci jawabannya itu ternyata beda. Dan aku juga sering banget ngalamin hal itu. Makanya itu aku cuma bisa kasih tips ke kalian supaya kalian itu banyak latihan soal. Nah, seperti yang udah aku jelasin di poin-poin sebelumnya, penalaran umum itu kan banyak banget bacaannya, bisa 3 bahkan atau lebih paragrafnya. Dan bahkan di pilihan gandanya itu juga nggak kalah banyak bacaannya. Jadi kalau misalnya kalian ketemu penalaran umum ini, kalian harus pinter-pinter menghemat waktu. Nah, gimana sih cara menghemat waktu yang baik? Nah, yang pertama itu adalah baca soalnya dulu. Jadi jangan baca teksnya dulu. Sebenarnya ini udah sering banget aku omongin di video-videoku sebelumnya. Tapi alasannya kenapa sih? Karena kadang nggak semua jawabannya itu ada di paragrafnya. Kadang ada yang nggak nyambung sama paragrafnya. Kalian bisa langsung mikir dan kalian langsung jawab gitu aja. Dan kadang juga nggak semua paragraf itu ditanyain. Kadang bisa aja paragraf 1 atau paragraf 2-nya doang. Terus selanjutnya itu baca cepet, jangan baca satu kata per satu kata, dan jangan terlalu meresapi semua paragrafnya. Jadi kalian harus ingat tujuan kalian di situ itu buat nemuin jawabannya, bukan untuk meresapi semua paragrafnya. Lalu yang ketiga itu kalian harus tahu dan pahami apa yang ditanyakan. Nah, kalau misalnya kalian udah tahu dan pahami apa yang ditanyakan, maka dijamin kalian nggak akan bingung dalam menemukan jawabannya. Jadi kalau saran dari aku sendiri, kalian jangan terlalu buru-buru baca pertanyaannya. Jadi asal lewat gitu bacanya. Terus tiba-tiba waktu kalian udah baca teksnya lagi, kalian nggak ngerti sebenarnya apa yang ditanyain, soalnya tadi bacanya buru-buru. Nah, jadi penting banget buat kalian untuk menemukan keyword dari pertanyaannya. Kalau misalnya kalian udah nemuin keyword dari pertanyaannya, kalian juga cari keyword tersebut di teksnya. Nah, kalau kayak gitu, dijamin kalian bakal lebih cepat dalam menemukan jawabannya. Selanjutnya, kalian juga harus mencari jawaban paling tepat. Nah, kadang kan banyak banget kan ditanyain manakah di pilihan di bawah ini pernyataan yang paling benar. Nah, kalau kayak gitu kan mau nggak mau kalian harus cek semua pilihan dari A sampai E. Nah, kadang kalau misalnya kalian udah ngecek dari A, terus B-nya kalian ngerasa benar, kalian jangan langsung mikir kalau itu benar. Kalian harus cek dulu yang C, sama yang D, sama yang E-nya. Ada yang lebih tepat nggak daripada yang kalian pikir benar itu. Nah, selanjutnya kerjain yang gampang dulu. Tapi sebenarnya aku juga nggak yakin sama tips yang ini karena ada beberapa juga yang bilang kalau TBK tahun ini itu soalnya nggak bisa di skip. Jadi mau nggak mau kalian harus kerjain next dan nggak bisa back lagi. Kalau angkatan aku dulu kan kita bisa ngerjain sesuka kita, bisa balik lagi ke soal yang belum kita kerjain. Nah, jadi aku nggak ngerti. Kalian bisa langsung komen aja di bawah gimana sistem UTBK tahun ini, apakah soalnya itu bisa di skip atau enggak. Oke guys, ini adalah teks yang bakalan aku pakai buat nerangin ke kalian bagaimana cara menerapkan tips-tips yang sudah aku sebutkan sebelumnya. Jadi ini adalah full teksnya, dan nanti mungkin bakal aku potong-potong per paragraf sesuai dengan apa yang ditanyakan supaya kalian bisa ngeliat lebih jelas lagi. Oke, langsung aja kita masuk ke soal yang pertama. Tapi sebelumnya kita jangan lupa untuk menerapkan tips baca soalnya dulu, bukan baca teksnya dulu. Nah, pertanyaannya, berdasarkan paragraf pertama, jika capaian jumlah kunjungan Wisman bulan November dan Desember 2014 tidak signifikan, manakah simpulan berikut yang mungkin benar? Nah, jadi kita langsung cari dulu keywordnya. Oke, keywordnya apa nih kira-kira?
Kalau menurut aku, keywordnya itu bulan November dan Desember 2014 dan tidak signifikan. Kalau udah ketemu, langsung aja kalian baca cepet teksnya dan kalian temuin keyword tadi. Dan ternyata kita bisa nemuin keyword tadi di kalimat keempat, yaitu apabila capaian pada bulan November dan Desember 2014 signifikan, target tahun ini optimis tercapai. Sedangkan yang ditanyain itu kalau tidak signifikan. Berarti kalau misalnya tidak signifikan, otomatis target tahun ini juga tidak tercapai. Nah, langsung aja kalian cari di pilihan gandanya, mana pilihan yang mencakup kalimat yang intinya itu target tahun ini tidak tercapai, yaitu pilihan ganda yang C. Jadi bisa langsung kita simpulkan bahwa jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal selanjutnya, yaitu pertanyaannya berdasarkan paragraf kedua, manakah pernyataan berikut yang paling benar? Nah, kalau pertanyaannya modelan kayak gini, ini bakal membutuhkan waktu yang lebih lama, karena mau nggak mau, kita harus ngecek semua pernyataannya, apakah benar atau enggak. Tapi nggak apa-apa, kita langsung cek cepet aja. Metodenya masih sama persis sama yang tadi, yaitu temukan keywordnya, lalu baca cepet teksnya. Oke, langsung aja pilihan pertamanya yang A. Nah, menurut aku yang A ini sedikit ambigu, karena di situ tulisnya menyerap lebih dari 10 juta tenaga kerja, sedangkan di teksnya itu ditulisnya sebanyak 10,3 juta orang. Nah, sekarang pertanyaannya 10,3 itu lebih besar daripada 10 atau enggak? Kalau menurut aku sih bisa iya, bisa enggak. Jadi sedikit ambigu, mending kita lanjut ke pilihan yang selanjutnya, barangkali ada yang lebih tepat. Nah, next pilihan yang B, di situ tulisnya 4,1%, sedangkan di teksnya 4,01%, yang dimana itu adalah salah banget. Jadi langsung aja pilihan yang C. Nah, pilihan yang C ini bingung juga sih, karena menurut aku yang C ini sama sekali nggak dibahas di paragraf kedua. Sebenarnya dibahas, tapi dia itu cuma ngomong menurut World Economic Forum, daya saing pariwisata Indonesia tahun 2013 berada pada peringkat 70 dunia. Terus kalimat selanjutnya itu udah beda topik, udah nggak ngejelasin tentang itu lagi. Jadi menurut aku yang C ini paling nggak nyambung sama teksnya, dan menurut aku ini salah. Dan selanjutnya itu yang D. Nah guys, aku mau peringatin kalian sekali lagi buat lebih teliti lagi bacanya. Karena yang D ini bener-bener jebakan banget. Aku kira tadinya jawabannya yang D. Taunya waktu kalian baca lagi, di situ tulisannya Kementerian Pariwisata menargetkan, dan di kalimat selanjutnya itu dari angka tersebut akan. Jadi itu tuh kayak cuma baru target doang, belum beneran kejadian. Nah, yang E juga sama aja, dia juga sedikit menjebak karena cuma beda tipis doang sama yang kalimat aslinya. Jadi kalian harus teliti. Di situ ditulis di beberapa wilayah Indonesia. Sedangkan di teksnya itu seluruh wilayah Indonesia. Jadi yang E itu salah. Dan menurut aku yang paling tepat itu adalah pilihan yang A. Karena yang A kan tadi kita masih bingung-bingung gitu, masih ragu-ragu. Sedangkan pilihan sisanya itu udah pasti salah. Nah, kenapa yang A bisa benar? Karena 10,3 juta orang itu lebih banyak daripada 10 juta tenaga kerja, dan 10,69 miliar dolar itu lebih banyak daripada 10 miliar dolar. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang tentang tabel. Sebenarnya masih banyak banget pertanyaan yang tentang paragraf di teks tadi. Cuma menurut aku tipe soalnya dan juga cara berpikirnya itu sama persis. Jadi daripada ngebosenin, aku di sini mau cuma nyampein cara berpikirnya aja supaya kalian itu bisa dapat basic yang kuat. Dan kalau udah dapat basic yang kuat, kalian bisa langsung terapin itu ke semua soal. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, berdasarkan isi tabel tersebut, pernyataan manakah berikut ini yang paling benar? Nah, ini juga harus nyocokin satu-satu. Nggak apa-apa, metodenya masih sama kayak yang tadi. Yang pilihan yang A, keywordnya yaitu Bandara Soekarno-Hatta tertinggi, terus bulan Agustus, dan Bandara Ngurah Rai. Nah, pertanyaannya apakah mereka sama? Jawabannya enggak. Karena yang tertinggi di Bandara Soekarno-Hatta itu memang di bulan Agustus. Tapi beda sama di Bandara Ngurah Rai. Dia yang paling tinggi itu di bulan Juli, bukan di bulan Agustus. Jadi yang A udah pasti salah. Lalu yang B. Nah, yang B ini aku bingung karena di situ ada pernyataan sama kondisinya. Nah, maksudnya sama kondisinya itu apa?
Kalau asumsi aku mungkin yang dimaksud dengan kondisi itu adalah ramai atau enggaknya. Nah, kalau kita bandingin yang Hang Nadim itu jauh lebih banyak, lebih rame. Dia tuh bisa nyampe ratusan, sedangkan yang Juanda itu cuma belasan ribu. Jadi sebenarnya yang B juga salah. Langsung aja kita masuk ke pilihan selanjutnya, yaitu pilihan yang C. Keywordnya Bandara Soekarno-Hatta tertinggi bulan Juni. Langsung cek apakah benar, ternyata salah. Ada yang lebih tinggi yaitu di bulan Agustus. Nah, pilihan yang D, keywordnya Bandara Ngurah Rai mengalami peningkatan. Bener atau enggak sih? Kita cek di tabelnya, ternyata enggak. Jadi dia naik turun, enggak selalu meningkat. Sedangkan yang E, keywordnya Bandara Ngurah Rai lebih banyak daripada bandara lainnya. Nah, bener nggak sih? Ternyata kalau kita lihat di tabelnya bener banget. Karena Bandara Ngurah Rai itu jumlah pengunjungnya itu angka depannya aja udah 3 semua. Yang lain itu cuma 2 sama 1. Jadi paling tepat itu yang E, sehingga jawabannya adalah yang E. Nah, soal yang terakhir ini sedikit berhubungan dengan hitung-hitungan. Jadi hitung-hitung kalian belajar juga buat pengetahuan kuantitatif. Oke, jadi pertanyaannya berdasarkan data jumlah Wisman pada tampil di atas, peningkatan tertinggi Wisman bulan Juni terhadap bulan September adalah, langsung aja kita cek ke tabelnya, antara bulan Juni sama September yang Soekarno-Hatta ternyata dia menurun, bukan meningkat. Jadi dia udah pasti salah. Ngurah Rai ternyata dia meningkat. Dan Hang Nadim dia menurun juga, Juanda juga menurun. Nah, berarti jawabannya udah pasti yang Ngurah Rai. Tapi ternyata di pilihannya Ngurah Rai itu ada 2, yang C sama D. Berarti mau nggak mau kita harus ngitung. Nah, cara ngitungnya yang cepet gimana? Kita langsung kira-kira aja. 352 itu kita convert jadi 350, sedangkan 329 itu kita convert jadi 330. Nah, 350 dikurang 330 itu pasti sekitar 20-an. Sedangkan kalau misalnya yang pilihan D itu dia mendekati ke 30. Jadi sebenarnya yang D itu nggak mungkin. Yang paling memungkinkan itu adalah pilihan yang C. Jadi jawabannya udah pasti yang C. Nah, segitu aja guys tips buat ngerjain penalaran umum. Semoga aja bisa bermanfaat buat kalian dan bisa bikin kalian ngerjainnya itu lebih cepet. Nah, kalau misalnya kalian mau ngeliat video-video aku sebelumnya mengenai UTBK, kalian bisa langsung cek playlist aku yang udah aku bikin di sini. Dan kalian juga bisa beri masukan ke aku dan juga request-request tentang video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel aku, karena kedepannya aku bakal bikin video mengenai UTBK lebih banyak lagi. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan info tersebut. So, stay safe and stay healthy. Bye guys!